rangkaian acara menuju KTT Puncak G20, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati dari Pulau Dewata, Bali. Apa kabar Ibu? Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Baik, Iva. Baik, sebuah kehormatan akhirnya kita bisa berbincang langsung ya Ibu Sri. Dan berbicara terkait dengan rangkaian acara menuju KTT Puncak, ini salah satu agendanya adalah terkait dengan Joint Health and Finance Ministerial Meeting. Nah, seperti apa poin-poin atau agenda yang akan dibahas dalam pertemuan di tingkat menteri ini? Hari ini adalah hari pertemuan terakhir untuk Menteri Keuangan ya, tapi merupakan pertemuan yang join dengan Menteri-Menteri Kesehatan dari G20. Seperti diketahui bahwa pertemuan G20 Presidensi Indonesia, salah satu tema yang diangkat adalah bagaimana kita menangani masalah pandemi yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia pada masyarakat dunia. Jadi sejak awal waktu kita bicara tentang recover together, recover stronger, salah satu elemen untuk bisa mencapai tema itu adalah bagaimana dunia bisa jauh lebih baik di dalam menangani pandemi. Nah, dikatakan jauh lebih baik itu berarti preparation-nya, preparedness-nya, dan juga dari sisi respons-nya terhadap pandemi. Oleh karena itu, selama presidensi Indonesia dimandatkan untuk bagaimana kita membangun satu financing need. Sebetulnya kebutuhan untuk financing dari sisi pandemic preparedness dan juga respons itu mencapai 30 billion US dollar atau dalam hal ini 10 billion US dollar per tahunnya. Nah, oleh karena itu perlu untuk dibangun sebuah financing mechanism. Nah, G20 di bawah presidensi Indonesia telah berhasil membentuk financing mechanism-nya yang disebut FIF, Financing Intermediary Facility, yang nanti kita sebutnya sebagai Pandemic Fund. Ini kita telah mendapatkan dukungan dari 15 kontributor, tidak hanya negara-negara G20. Kita bahkan dari 3 filantropis termasuk Melinda Gates dan juga dari Global Health yang memberikan dukungan terhadap pembentukan FIF ini atau Pandemic Fund. Apa tujuannya? Tentu untuk bisa mendukung negara-negara, terutama negara-negara miskin, negara-negara berkembang. Indonesia memiliki mission supaya kita mampu membantu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi banyak negara-negara di dunia yang masih membutuhkan dukungan dari sisi lembaga. Kedua, kita bicara tentang International Health Architecture, arsitektur kesehatan dunia. WHO tentu saja adalah lembaga yang ada di dalam senternya. Namun kita juga memahami bahwa kemampuan WHO untuk merespons terhadap pandemi ini perlu didukung oleh banyak lembaga-lembaga maupun negara-negara. Dan inilah yang terus akan dibangun governance-nya dan arsitektur keuangan dunia supaya kita bisa menyempurnakan kesiapan dunia dan respons dunia apabila pandemi terjadi. Karena pandemi COVID ini tidak akan yang terakhir, akan kemungkinan terjadi siklus pandemi ke depan. Ketiga, tentu Indonesia dalam hal ini FIF, karena kita juga berkontribusi. Sekarang chairmanship-nya dipegang oleh Indonesia juga, yaitu Menteri Keuangan sebelum sesudah saya dan sebelum saya, yaitu Pak Khatib Basri. Tentu tujuannya adalah supaya suara dari negara-negara berkembang bisa direpresentasikan di dalam pembahasan mengenai penggunaan dana dan bagaimana memperbaiki kemampuan untuk merespons pandemi itu. Jadi ini pertemuan terakhir nanti malam dilakukan oleh Menteri-Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 bersama dengan lembaga-lembaga internasional WHO, World Bank, dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang akan berpartisipasi. Oke, baik. Ini kita akan memperdalam terkait dengan Pandemic Fund sendiri. Disebutkan juga bahwa komitmen negara-negara maju ini sebesar 1,4 miliar dolar. Bukan hanya negara maju. Ya, tadi dengan sejumlah lembaga juga ya Bu ya. Kemudian di negara berkembang seperti Indonesia, kita juga tidak negara maju, tapi kita masuk dalam hal ini. Nah, untuk komitmen Indonesia sendiri ini sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat. Seperti apa terkait dengan hal ini, Bu? Ini adalah keinginan untuk Indonesia menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengadres isu pandemi, nggak mungkin dilakukan oleh satu negara tersendiri. Itu satu. Indonesia pun dalam hal ini mengetahui semenjak pandemi terjadi, kita banyak mendapatkan bantuan, tapi kita juga mengetahui bahwa kita harus saling membantu.
Oleh karena itu di dalam Pandemic Fund ini nanti kita berharap dengan kontribusi Indonesia juga akan mendapatkan benefit atau manfaat. Tidak hanya dari sisi bagaimana memperkuat sistem kesehatan Indonesia apabila sampai terjadi pandemi sehingga kita jauh lebih siap lagi, tapi juga kapasitas secara teknis. Coba kita lihat misalnya masalah vaksinasi atau produksi vaksin. Indonesia jelas masih membutuhkan banyak sekali teknologi maupun kapasitas dari farmasi, lembaga-lembaga farmasi kita, BUMN maupun swasta untuk mampu menguasai teknologinya dan merespons apabila terjadi pandemi selanjutnya. Kita juga perlu untuk memperbaiki mekanisme untuk respons, apakah itu dari pendataan, protokol kesehatan awal, yang semuanya perlu untuk dibangun pada terutama masa-masa kritis pada saat pandemi terjadi. Jadi kontribusi Indonesia sebetulnya tidak hanya masalah bahwa kita membayarkan untuk apa yang disebut Pandemic Fund, tapi bagaimana kita juga mendapatkan manfaat yang maksimal dan membantu negara lain, terutama negara berkembang dan negara-negara miskin. Oke, baik.